balik lagi ke channelku. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa jaga kesehatan di zaman pandemi ini. Oke Mams, hari ini aku mau cerita sama Mams dan teman-teman sekalian tentang kehidupan dietku sebelum nantinya aku membuat konten tentang keseharian perjalanan dietku ini. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai ya ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Bright Family 28. Oke Mam, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Jadi tahun 2018 itu aku sempat menjalankan promil di sebuah rumah sakit. Nah, saat itu aku didiagnosa menderita PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Buat mams yang asing dengan istilah itu, jadi itu adalah keadaan di mana sel telur kita itu tuh kecil-kecil ukurannya sehingga tidak siap untuk dibuahi. Kalau mams nggak kebayang, pokoknya gambarannya kayak anggur gitulah, kecil-kecil bulat-bulat gitu. Nah, setelah itu aku sempat putus program hamil. Jadi aku cuek aja tuh. Aku makan seperti biasa, pola hidupku juga lumayan berantakan, makan yang berkalori, kurang buah, kurang sayur, suka jajan sana sini. Sampai akhirnya suatu saat di tahun 2020 ini aku ketemu sama salah satu channel di YouTube namanya Dr. Francisca di Prancis. Kalian boleh kunjungin YouTube-nya. Beliau itu adalah dokter kandungan, tapi beliau itu kerja di Prancis ya, seperti namanya. Nah, beliau bilang PCOS ini terjadi karena insulin kita yang di dalam tubuh itu error istilahnya Mam. Jadi dia itu nggak ngeh lah gitu kalau dia itu kerjanya harus memecahkan gula yang ada di dalam diri kita. Nah, karena insulin kita error, akhirnya gula yang kita masukkan setiap hari itu nggak terpecahkan, nggak terurai lah oleh insulin itu. Jadilah dia memicu adanya hormon laki-laki atau hormon androgen. Nah, hormon ini yang bikin kenapa si telur kita kecil-kecil itu, kalau aku nggak salah ya Mams. Mohon maaf kalau salah karena pengetahuanku nggak seluas beliau. Nah, gimana caranya supaya gula yang menumpuk di tubuh kita itu bisa terurai? Caranya adalah mengurangi asupan gula ke dalam tubuh kita. Jadi si insulin yang ada di dalam tubuh kita itu nanti bakal terangsang. Dia ibaratnya otak kita akan mengirim sinyal kepada insulin, hey kalian nih bekerja dong memecahkan gula di dalam tubuh si manusia ini gitu loh. Nah, akhirnya si insulin akan bekerja memecahkan gula yang ada di dalam tubuh kita dan mengubahnya menjadi tenaga. Apalagi kalau didampingi sama olahraga, itu bakal memecahkan gula banyak banget Mam. Jadi kita butuh gula, butuh tenaga tuh banyak banget kalau kita olahraga. Makanya aku memutuskan untuk melakukan diet rendah gula. Sama aja sih kayak pasien-pasien diabetes. Soalnya di dokter pun terapinya adalah obat-obat diabetes yang tahu kayak metformin, nah gitu-gitu. Sama aja seperti untuk pasien diabetes. Jadi aku memutuskan untuk melakukan diet rendah gula. Jangan lupa, jangan hanya diet aja, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga. Nanti ya kapan-kapan kita olahraga bareng. Nah, semenjak itu aku tuh merubah semuanya. Aku aku mengurangi konsumsi gula. Aku merubah gulaku jadi brown sugar atau bahkan Tropicana Slim tuh loh Mams, yang buat penderita diabetes ya. Bahkan susu pun aku pakai dari produk Tropicana Slim. Nah itu. Nah, pasti kan kalau untuk pemula yang melakukan diet pasti bingung gimana sih caranya ngitung kalori, gimana sih caranya tahu kebutuhan yang tepat untuk diet kita. Nah, sekarang aku kasih tahu ya, aku pakai aplikasi apa. Oke? Nah, untuk aplikasi yang aku pakai untuk perhitungan kebutuhan kaloriku per hari atau ya aktivitas dietku itu namanya LifeSum. Kalian bisa download di Play Store, namanya
namanya Livesum. Nah ini aplikasinya, kita lihat ya. Nah tampilannya tuh kayak gini. Pertama nanti kalau kalian belum punya akun, kalian akan diminta untuk bikin akun dulu. Nanti kalian juga akan diminta buat isi tujuan kalian diet itu untuk apa. Di sini ada mengurangi berat badan, ada menjaga berat badan tetap stabil, ada juga bahkan sampai menaikkan berat badan. Setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi personal details atau data diri pribadi kalian, mulai dari berat badan yang ingin dicapai berapa, berat badan sekarang, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain-lain. Nah nanti berdasarkan data pribadi tersebut, aplikasi ini akan menghitung seberapa banyak kalori yang kalian butuhkan dalam satu hari. Nah, selain itu di sini juga ada pilihan alergi. Jadi siapa tahu dari kalian ada yang alergi sama makanan tertentu, nah kalian bisa isi di sini. Tinggal kalian aktifin aja kalian alergi sama apa. Oke, setelah bikin akun, nanti tampilannya kayak gini. Jadi ada lingkaran. Nah, lingkaran ini sisa dari kalori harian kalian yang belum terpakai. Di sini juga ada karbohidrat yang tersisa berapa, protein yang tersisa berapa, lemak yang tersisa berapa. Jadi nanti kalian harus memasukkan setiap makanan yang kalian makan. Di sini misalkan kayak gini, sarapan aku pakai sari roti gandum gitu kan. Nah, nih kayak gini, nanti aplikasi ini akan secara otomatis menghitung berapa sih besar kalori dari makanan tersebut. Nanti juga akan ada berapa persen karbohidratnya, berapa persen proteinnya, berapa persen lemaknya. Jadi kalian bisa hitung sesuai kebutuhan masing-masing, kalian bisa lihat. Terus untuk makan siang aku contohin kayak soto ayam gini ya. Nanti dia akan hitung sendiri berapa kalorinya. Sama kayak makan malam juga. Nah ini, kalau kalian bingung di dalam bahasa Inggris menunya apa sih, kalian ketik aja bahasa Indonesianya, itu ada juga kok muncul gitu. Nah di sini snack juga aku masukin kayak apel merah gitu. Nah nanti dia tuh setiap makanannya tuh akan ada emoticonnya gini loh. Jadi kalau misalkan kayak gini contohnya ya, ini standar aja, biasa aja, nggak terbilang bagus, nggak terbilang jelek juga. Kalau untuk yang jelek dia nanti emotnya set gitu. Nanti kalau untuk yang bagus dia ada yang smile biasa sampai smile yang lebar gitu, berarti bagus banget. Nah ini juga ada pengingat apakah kalori harian kalian itu sudah kelebihan atau enggak, atau bahkan kurang. Kayak gini tulisannya you haven't eaten enough, masih ada 703 kilokalori lagi. Jadinya aplikasi ini bilang kalau aku hari ini tuh makananku kurang memenuhi kebutuhan kalori hari ini gitu. Jadi kalian nanti biasanya disuruh untuk makan lagi, atau kalau kelebihan biasanya kalian akan disuruh stop untuk makan gitu. Nah di sini juga ada jenis-jenis olahraga kalian bisa isi. Kayak ini aku contohin yoga. Nah ini menitnya itu bisa dirubah, bisa 10 menit atau 30 menit atau 15 menit. Jadi nanti perhitungan kalorinya beda-beda. Nah itu. Terus ada juga ini untuk pengingat minum air putih ya. Per hari itu 8 gelas kan minimal. Nah, jadi tiap kalian minum 250 ml kalian bisa tap satu icon gitu loh, bisa kalian klik-klik ini. Nah ini kalau misalkan sudah sampai 8 berarti kalian udah memenuhi kebutuhan air putih kalian per hari ini gitu. Boleh kalian minum lebih juga, boleh banget. Nah ini kayak gini. Nah ini hasilnya. Jadi ini artinya aku tuh sudah menghabiskan 500 kilokalori untuk makanan hari ini. Terus ini 31 burn, itu artinya aku udah ngebakar dari olahraga aku tadi sebanyak 31 kilokalori. Nah yang di lingkaran ini artinya adalah sisa kalori harian aku hari ini. Jadi aku masih punya 682 kilokalori gitu. Kalau kalian mau kejar boleh juga, tapi kalau misalkan mau kurang-kurang sedikit itu juga nggak masalah, terserah kalian selama kalian kuat. Nah ini di bawah juga ada 76 gram karbohidrat sisanya,
protein sisa 42 gram, lemak 23 gram. Jadi kalian bisa sesuai otak-atik makanan kalian apa aja supaya bisa pas sama hitungan kalori harian kalian gitu. Oke, jadi itu tadi Mams aplikasi yang aku pakai untuk menghitung kalori aku selama aku menjalankan diet. Aku sudah menjalankan diet kurang lebih 4 bulanan, dan dalam 2 bulan pertama aku tuh bisa nurunin berat badan sebanyak 6 kilo loh. Awalnya aku 51 dan sekarang alhamdulillah sudah jadi 45an. Nah ini sekarang aku gak mau turunin lagi berat badanku. Aku hanya ingin berat badanku stabil aja di 45, karena menurut dokter berat badanku tuh udah termasuknya kurus dibandingkan dengan tinggi badanku. Jadi kata dokter yang sekarang udah segitu aja berat badannya, gak usah dikurangin lagi gitu. Oke deh Mams, semoga bermanfaat, semoga ada ilmu yang bisa diambil dari video kali ini. Selanjutnya kita bakal sharing berbagai macam menu diet yang biasa aku terapkan ya selama aku melakukan diet gula. Mudah-mudahan dari video ini ada yang bisa diambil pengalamannya, ada yang bisa diambil solusinya, dan kita semua bisa sehat bareng-bareng. Oke deh Mams dan teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Mams dan teman-teman.